Nyata ketentuan Allah tidak bisa menunggu, walaupun Ustaz Gus Rizal Katibo hari Sabtu beliau sudah pergi. Nah, kita tidak tahu jatah kehidupan kita yang tinggal ini seberapa lagi. Jadi terlalu mahal rasanya 1 detik saja, jangankan 2 jam. Kita tukarkan dengan hanya informasi dan tidak ada gunanya untuk awak. Masuk penjara Roy Martin, masuk penjara surang saja. Nah, ada dan tanya kamu, Ustaz, mana engkau orang-orang adalah jadi apa gadang terkenal itu masih begitu bisa tergiur dengan itu? Saya contohnya, tidak tahu Ustaz Roy Martin masuk penjara. Urusan saja Roy Martin. Nah, semestinya kita lebih bisa memilih di dalam hidup mana yang bermanfaat. Kalau tidak untuk akhirat, minimal untuk dunia kita. Itu juga akan lebih baik. Nah, makanya Rasul sangat tidak senang orang melakukan hal-hal yang tidak manfaatnya maksimal. Minta-minta kan berang Nabi. Duduk memanong berzikir juga tanpa mau berusaha. Rasul tidak senang. Pernah ada orang yang kerjanya jalan-jalan, tak ke orang kerajaan tak mau. Kata Nabi, li yahtatiba ahadukum wa ya'khudhu husmatah. Kalau seandainya amu seseorang payu untuk mencari kayu bakar, membawa sekek kayunya jualnya, kau orang lebih rancak daripada nya melala minta-minta beko dia gih tendak. Berusahalah, carilah karunia Allah. Nah, begitu Allah menganjurkan kepada kita. Jadi karena itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini harus dijalani seperti dalam tuntunan Rasul demikian. Nah, di ujung setelah beliau berusaha itu, Allah mendatangkan karunia-Nya. Jangan dikatakan usaha kita pula yang menghasilkan, walau kita disuruh berusaha dalam perintah Allah. Tapi kita kaya, kita dapat rezeki, kita dicukupkan bukan karena usaha kita. Usaha kita adalah salah satu faktor. Jadi salah satu faktor. Banyak yang mendatangkan rezeki ini faktornya. Tapi yang utama adalah ata'u minallah, pemberian Allah. Itu yang utama. Nah, pemberian Allah itu didatangkan dengan berbagai jalan yang Dia suruh kita untuk menempuhnya. Di antaranya amal, usaha. Jalin hubungan baik. Pergunakan waktu. Usahakan menghindari kerugian. Itu faktor yang banyak. Nah, yang ada pada kita adalah amal. Sedangkan al-ghina atau pemberian dan kekayaan itu Dia yang memberikan. Fa'aghna, Dia yang mengayakanmu, Dia yang mencukupkanmu, Dia yang membuat kamu serba punya. Kamu bisa hidup dengan segala kecukupan itu. Allah, bukan Khadijah Muhammad. Bukan karena kamu pintar berdagang, tapi hakikatnya Allah lah yang mencukupkanmu. Fa'aghna. Nah, Allah memberikan pelajaran lain kepada Rasulnya. Ini namanya iltifat. Kasus pertama tadi adalah kasus bahwa ada ungkapan orang Quraisy yang mengatakan Rasul telah ditinggalkan oleh Allah dan Jibril. Itu kasus awal. Allah membuktikan Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah menjelaskan kepada Rasulnya. Allah akan memberikan berbagai karunia kepada Rasul. Nah, setelah bicara itu, Allah memberikan subbahagian pembicaraan lain, tapi masih terkait dengan masa lalu Rasul. Muhammad, setelah kamu yakin kamu tidak ditinggalkan oleh Allah, dengan bukti-bukti yang telah disebutkan oleh Allah,
Dahulu kamu dalam keadaan yatim, Ia yang memberikan kamu tempat tinggal. Kamu dalam keadaan tidak mendapat petunjuk, kamu sedang mencari-cari, Ia yang mendatangkan hidayah. Kamu dalam keadaan susah, miskin, sulit kehidupanmu, Ia yang memberikan kecukupan. Nah, itu pertanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, dan Allah senantiasa bersamamu, dan Allah akan memberikan kamu terus nikmat-nikmat yang banyak, malah sampai ke akhirat nikmat yang lebih baik dijanjikan pula untukmu. Muhammad, begitulah bukti Allah tidak pernah meninggalkan. Nah, belajarlah dari itu. Karena demikian, belajarlah kamu dari sifat Allah tersebut. Kalau Allah tidak pernah meninggalkanmu dalam keadaan kamu susah, yatim dan sebagainya, kamu mesti juga bersikap seperti itu. Ini tambahan pelajaran kepada Rasul. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau engkau tak kala yatim Muhammad, diberikan tempat tinggal, didatangkan kasih sayang ke dalam hati orang-orang di sekelilingmu oleh Allah sehingga mereka cinta kepadamu, engkau harus juga belajar dari itu. Jangan sampai anak yatim yang ada di sekelilingmu engkau hardik. Nah, ini pelajaran selanjutnya bagi Rasul. Pelajaran untuk kita. Kalau kita mungkin pernah yang lahir dalam keadaan tidak ada ayah, telah mendahului atau waktu masih kecil, bagaimana orang lain cinta kepada kita dan sayang, semestinya kita belajar dari kehidupan itu. Jangan pula orang yang seperti kita waktu kecil kita hardik. Nah, karena itu semestinya ini juga menjadi peringatan bagi kita. Orang-orang yang dalam keadaan susah, orang yang dalam keadaan tidak berpunya, orang yang tidak ada yang menanggung seperti anak yatim, belajarlah kita untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Rasul diajarkan demikian. Nabi terasa betul pelajaran itu, sehingga beliau sangat sayang dengan anak yatim. Malah beliau katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang mau menjamin kehidupan anak yatim bagaikan dua jari ini kelak di surga. Adakah batas jari tengah dengan jari telunjuk? Begini kelak di surga, kata Rasul. Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menjamin kehidupan anak yatim kahataini fil jannah, bagaikan dua telunjuk ini di surga kelak, berdampingan. Nah, begitu Rasul tak kala menerima pelajaran, beliau diajarkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah masa lalu beliau dalam keadaan susah dan yatim, ada kasih sayang yang datang kepada beliau. Itu karunia dari Allah. Belajarlah Muhammad dari itu. Kamu tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Nah, kamu juga jangan meninggalkan anak yatim yang ada di sekelilingmu. Itu adalah pelajaran kedua. Setelah yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan Rasulnya seperti yang dikatakan orang Quraisy. Yang kedua, Rasulnya juga harus belajar untuk jangan meninggalkan orang-orang dalam kesusahan. Jangan mengasari, jangan engkau hardik, jangan engkau keras kepada mereka anak yatim itu. Karena itu, usaplah kepala anak yatim, sayanglah kepada mereka. Kadang anak yatim melampang cik, tempel yang amadana, tak pandai, dah sudah ada bapak tangka lo. Anak awak sana bapak tangka jo, boleh ndak bapak? Tentu yo. Nah, semestinya kita usap dengan kasih sayang. Melihat dia nakal dan sebagainya, anak yatim itu hibah kita. Yo malang yo. Ibu wak. Ndak ada yang kemang arahkan. Ibunya lah sibuk mencari karunia nafkah. Usianya tinggal. Nah, begitulah keadaan. Bukan anak yatim yang begitu saja. Ada istilah orang kini, anak yatim bapak. Pak ada tapi tidak tahu juga anak. Juga banyak betul. Nah, kita pandang dengan penuh rasa kasihan. Kenapa?
Anak itu tidak bisa memilih dari mana, siapa orang tuanya. Kau pandainya memilih dulu, hanya pilih siapa nama tanggung jawab saudara, tidak sih kau pak dan nona. Tapi dia tidak bisa. Dia menjalani kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang susah, orang-orang yang yatim, anak-anak yatim di sekeliling kita, itulah ujian untuk orang yang berada di dekat itu. Bagaimana mereka memandang, bagaimana mereka bersikap. Bukan ujian untuk mereka saja, untuk orang di sekeliling itu. Orang sekeliling itu diuji. Bagaimanakah sikap ibu itu yang kebetulan kaya di samping itu. 3 rumah, 2 rumah sesudah rumahnya ada anak yatim. Ujian. Bisa tidak dia mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta apa saja, kalau tidak akan diberi, la tanhar, jangan dihardik. Jangan dihardik. Assalamualaikum warahmatullahi, maaf lukih. Nah itu jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi, maaf lu ya pak. Akan lebih baik. Hendak salamnya jadi jawab maaf lukih. Fala tanhar. Kenapa Allah dan Rasul sangat wanti sekali mengajarkan ini kepada kita? Karena kehidupan ini tidak bisa kita jalankan sendiri. Berbagai macam ragam dan tingkat kehidupan masyarakat, semua itu adalah demi keharmonisan jalannya hidup ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita kaya sendiri, karena kekayaan kita juga tidak lepas dari bantuan orang-orang yang seperti itu. Nah karena itu berbagilah di dalam hidup. Perhatikanlah orang-orang miskin di sekeliling kita. Perhatikanlah anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Jangan biarkan mereka menangis kelaparan tak kala kita dalam kekenyangan. Berusahalah untuk merasakan bagaimana kehidupan yang mereka lalui. Renungkanlah kalau seandainya anak kita juga seperti itu. Tentu kita juga harapkan bantuan dari orang lain. Orang yang bisa merasakan hal seperti itu biasanya adalah orang yang pernah melalui yang seperti itu. Rasul sangat terasa. Kenapa? Karena beliau pernah melalui hidup tanpa seorang ayah. Hanya umur 6 tahun, ibu pun telah pergi. Kakek yang mencintai cuma 2 tahun mengasuh beliau. Nah coba bayangkan kehidupan yang sulit yang dilalui. Hidup memberikan pelajaran yang bernilai. Tapi kalau ada orang yang telah melalui itu, hidupnya telah seperti itu, tidak pula belajar juga dari itu, tidak memberi pelajaran, itu ialah rumi menyabui orang tu baale kondisi. Kalau dia orang awak, tu lah lupa kacang di kulit dia. Lupa kacang di kulit. Padahal dia pernah. Ini orang yang sombong sekali. Dia pernah mengalami hal itu, tetapi dia tidak mendapat pelajaran. Dalam kehidupannya dia telah mengalami kesulitan itu, tetapi ketika melihat orang lain, dia tidak belajar. Jadi di dalam hidup ini ada pelajaran yang kita dapat dari transfer ilmu seperti ini. Tapi banyak sekali pelajaran yang didapat dalam kehidupan kita. Malah terkadang informasi ilmu yang kita terima